Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'ata utawi maqalah kang nomor 11. Jadi ini datang al-usab bab apa? Al-usadi. Al-usadi itu bab yang ke-10, ini yang bab yang terakhir. Berarti nasib sebelum tahun ajaran baru kita harus mendapatkan di kitab lagi. Makalah yang nomor 19. Apa isinya? Yang Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala nandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau mendengar baginda Nabi apa? Maka menjawab kan? Ada satu cerita ketika Rasulullah hendak melaksanakan khutbah Idul Fitri. Kemudian di saat Rasulullah itu falamma raqiya al-mimbar falamma raqiya darajatal ula qala amin. Summa raqiya darajatas tsaniyah qala amin. Summa raqiya darajatas tsalitsah qala amin. Karena Kanjeng Nabi waktu beliau hendak khutbah Idul Fitri, ketika naik ke tangga pertama, beliau berkata apa? Amin. Kemudian naik ke tangga kedua, Rasulullah berkata lagi mengucap amin. Naik ke tangga ketiga, Rasulullah mengucap amin sebanyak 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, sami'na taqulu amin salasa marratin. Kata sahabat bertanya, wahai Rasul, kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ayo.
amin itu lalu. Kemudian tetangga pertama mau amin, yang kedua amin, yang ketiga. Dan itu didengar oleh para sahabat. Sahabat kemudian bertanya, wahai Rasul, kami mendengar engkau mengucap amin sebanyak 3 kali ketika mau naik mimbar. Dan itu tidak pernah kami dengar sebelumnya. Kemudian Rasulullah menjawab, falamma raqitu darajatal ula, ketika aku naik ke tangga pertama, karena jalan itu mungkin itu baru dari lumayan rumah pola datang kepada Jibril. Kemudian Jibril membisikkan ke telingaku, barang yang dibisikkan Jibril. Makanya bagaimana tadi? Pertama kata Jibril, syakiya abdun adroka Ramadan fansalaka minhu walam yukfarlah. Celaka bagi seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi Trilokoniwo dari malaikat Jibril ketika berbisik kepada Rasulullah pada tangga pertama, celaka seorang hamba setia akun adroka Ramadan yang menjumpai bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena Ramadan itu artinya apa? Artinya Ramadan barang? Ramadan itu artinya membakar. Katanya tadi Ramadan artinya membakar. Dan Syawal itu artinya peningkatan itu Syawal. Ramadan artinya membakar. Membakar apa? Membakar dosa, membakar lawan nafsu. Maka nih rugi wong, celakanya orang yang dia ketika bulan Ramadan mendapati bulan Ramadan dan di bulan Ramadan tapi dia boleh ampunan dari Allah. Kemudian Rasulullah berkata amin. Amin itu Tuhan malaikat Jibril. Rasulullah karena amin. Paham? Pertama apa? Celaka bagi orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Paham ya? Tulis ya, tulis. Yang kedua, summa rokian dan summa rokiku darajatan taliah. Ketika naik ke tangga kedua, kemudian Jibril membisikkan apa? Syakiya abdun adroka walidayhi aw ahada lima walam yudkhilahu al-jannah. Jadi yang kedua Rasulullah mengucap amin itu, Rasulullah berkata amin. Yang kedua apa doanya malaikat Jibril? Syakiya abdun, celaka bagi seorang hamba adroka walidayhi aw ahada lima. Celaka bagi seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, walam yudkhilahu al-jannah, tapi tidak bisa menjadi wasilah memasukkan dia ke surga. Ono anak wong tuwe ke ono aku utawa salah siji, tapi tidak menjadikan dia masuk surga. Maksudnya apa itu? Berarti kamu punya orang tua yang masih hidup keduanya atau salah satu dari keduanya, bapak ini. Kok ini bisa bedakan ke nomor surga? Ibu silakan ya kok. Celakanya orang tua itu bisa bedakan ke nomor surga. Apa maksudnya? Berarti kita dituntut agar supaya berbakti sepenuhnya kepada orang tua. Dan sampai mungkin nabi urip kok bisa jadi kaki dalam surga, itu salah besar. Paham?
Paham sih? Ada rugi-rugi wong kang duwe kang mage urip wong tuweke tapi bisa jadikan dia masuk surga karena apa? Karena tidak berbakti kepada orang tua. Maka wong kang mage urip wong tuweke kalau di wong tuweke itu menjadi wasilah perantara seseorang untuk bisa mudah masuk surga. Cara itu di berbakti senang mau wong tuweke. Makanya dulu orang tua murid jangan wong tuweke duduk kemudian orang tua kalian ingin dikasih dulu, tidak cukup kamu taat patuh manut itu wong tuweke kan. Kalau kamu tidak bisa membahagiakan dengan materi, setidaknya kamu bahagiakan dengan pengabdianmu kepada orang tua. Etika-etika hati. Paham tak? Kalau saya gini, kalau kamu tidak bisa berbuat baik, setidaknya di maksudnya lah. Misalnya orang konsolnya ngaji, kau ganggu, kau ikuti, kau dijahili. Kalau tidak bisa berbuat baik, maka jangan berbuat yang tidak baik. Menengok lebih baik. Kalau kamu tidak bisa berkata baik, lebih baik di. Maka yang kedua, lumur di malaikat Jibril dengan Nabi apa? Rugi bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tapi tidak menjadikan dia masuk. Padahal itu kunci. Paham? Nah, kita pengen barokah OTB berbakti kepada orang tua. Kalau pengen barokah ilmu berbakti kepada guru. Paham? Paham? Nomor loro berbakti kepada orang tua. Nomor telu, baru saja ini yang saya perberikan baca hadis itu. Yang ketiga tadi abdul tidak mungkin indahu falam yusalli alaika. Celaka bagi seorang hamba ketika idza dzukirta, ketika namamu disebut, namanya siapa? Ada nama disebut? Nah, maka ceritanya malaikat Jibril bisik-bisik dengan Nabi. Bisikan yang ketiga apa itu sini doa. Pertama kedua ketiga doa. Yang pertama doa kepada orang. Yang pertama orang yang mendapati bulan Ramadan tapi memanfaatkan bulan Ramadan dengan sehingga tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Itu celaka orang. Yang kedua celaka orang yang orang tuanya masih hidup tapi dia tidak berbakti sehingga tidak menjadikan dia masuk surga. Kemudian diberi waktu orang perhitungan itu mana? Pernah dengar ceritanya Musa, ceritanya apa kan? Dulapan wong tuwa iki Alqamah zaman Kanjeng Nabi itu. Alqamah itu sahabat Kanjeng Nabi, ahli ibadah, ahli zikir, sahabat Kanjeng Nabi pernah pemilu, tapi ketika meninggal dunia dia kerepotan saat nazak, saat sakaratul maut bisa maca syahadat. Apa mulai simbolnya ridho wong tuwa tidak mendapatkan ridho ibu. Jadi Rasulullah waktu itu dilapori, wahai Rasul, Alqamah ini sudah sakaratul maut tapi tidak bisa membaca syahadat. Diparani dengan Nabi, kok ternyata maksud bisa membaca syahadat. Diceluk mai si gelem. Oleh ternyata mai itu mari karena Alqamah itu meskipun sahabatnya Nabi, ahli ibadah, juga ikut berperang, ahli zikir, tapi dia pernah mengecewakan ibu. Akhirnya ibunya tidak akhirnya Rasulullah mulai sekarang bisa macam-macam syahadat.
Kanjeng Nabi yo kemudian wis berkelahi yo pengakuan yang Nabi akhirnya kemudian dulu akhirnya itu kemudian nyepuro kemudian Al-Qur'an dengan mudah membacakan dua kalimat syahadat. Paham betapa pentingnya orang tua masih sahabat dengan Nabi tapi yang boleh didoleh wong tidak akan mudah masuk surga. Jangankan masuk surga baunya, jangankan masuk surga oleh aku disyukuri mungkin marah mati kerepot. Itu ceritanya Al-Qur'an yang durhaka kepada orang lain. Nah, namanya Uwais Al-Qarni, pernah kan? Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda dari Yaman. Dia punya seorang ibu yang sudah tua renta, kemudian ibunya tidak bisa melihat. Ibunya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah salah satu pemuda di Yaman yang miskin. Dia sehari-hari mengembala domba-nya para tetangga. Guru membala domba. Uwais Al-Qarni ini cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Hidup di masa Rasul, tidak pernah ketemu dengan Rasul, hanya mendengar namanya saja. Pengen ketemu Rasul, suatu ketika dia minta izin kepada ibunya. Emak ini sebenarnya ditinggal mulai dari rawat yang buta nanti bisa lampu digendong, makan disuapi. Sehari-hari dia hanya mengandalkan guru amun itu amun domba. Anaknya apa lagi? Uwais Al-Qarni. Nah, ketika Uwais Al-Qarni ini tidak pernah mengecewakan orang tua ibunya. Satu ketika beliau berpamitan kepada ibunya, kepingin ketemu Rasul, kepingin sekali. Jadi Yowis Jiro izini dari baik, kamu saya izini, tapi sesuai dan ketemu Rasul langsung memulih. Oleh baik itu sebenarnya rawat. Jarak antara Yaman dengan Mekah itu kurang lebih 1000 km, 1011 km. Berarti terkopen juangnya di Jakarta. Dilala ketika nyampe ke rumah Rasulullah, kata-kata assalamualaikum, dibuka Siti Aisyah. Bang, kenapa? Karena Rasulullah sedang pergi berperang. Uriwo kangen atau teko ternyata saya ketemu, tapi saya Rasulullah. Artinya dari Rasulullah mulai turun pasti waktu kapan. Dia tersebut Rasulullah sedih, sudah. Dia ingat kata orang tuanya tadi, kata ibunya dia ingat yang bos itu baik cepat ya. Ayo mulai meskipun itu ketemu Rasulullah dengan yang sedikit tapi tidak sampai pada tahap kecewa. Boleh wes, arah dewas boleh balik boleh. Nah, ketika musim haji datang, kemudian tiba-tiba ibunya itu musim haji kurang bulan, emaknya ngomong, Uwais, saya ini ingin berangkat haji. Saya emaknya ngomong, arah mau melarang oleh dibet sejarah, oleh dibet sesuatu kanggo perbekalan untuk berangkat haji tapi kan duit dia. Akhirnya Al-Qarni kuliah mengumpulkan nilai itu tuku mendo, mendo itu dipikul munggah gunung, mundur gunung. Jadi contoh-contoh nih, itu mulai sini, buat sini. Itu mulai indah, mulai semaras, masuk didongi.
Barang gendong itu mudah putus ikut maksudnya para dikerikan. Apa yang ada di dalam benak pastor ini? Dia pengen menaikkan hajinya dengan berbekal semangat dan tenaga yang dimiliki. Akhirnya melatih awake, ganggu ngeplok, medok mudah putus barang gunung itu melatih alat yang juga gendong mati. Paham? Akhirnya ketika tiba ternyata setelah tiba masa haji berangkatlah Uwais Al-Qarni. Berangkat bersama dia dengan cara gendong. Bayangkan gendong atau ini deh Jakarta. Sopo paham? Termasuk obat saling gendong. Itu demi apa? Demi ibunya, demi cinta dan kasih kepada ibu. Akhirnya ketika kemudian Uwais Al-Qarni itu menghajikan ibunya dengan cara gendong, Rasulullah sudah tidak ada, sudah meninggal, wafat. Rasulullah wafat kemudian berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Pesannya bagaimana? Wahai Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, jika kau nanti mendapati pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni. Jadi maka ceritanya mau ketika itu Aisyah, ya kan? Kemudian kan itu Aisyah Rasulullah berperangan. Kemudian Rasulullah itu disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasul, tadi kemarin ada seorang pemuda dari Yaman mencari kau, namanya Uwais Al-Qarni. Kemudian Rasulullah menceritakan, dialah pemuda yang dikenal di langit tapi tidak di bumi. Di bumi tidak kenal, nyoko-nyoko. Doanya sangat makbul. Akhirnya ketika Rasulullah sebelum wafat pesan kepada Abu Bakar dan Sayyidina Ali, kalau kau nanti bertemu dengan namanya Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Dia adalah salah satu pemuda yang terkenal di langit, dirindukan juga, tapi masyarakatnya tidak ada yang tahu. Kenalnya Uwais Al-Qarni cuma pengembala domba. Nah, ketika tiba masa haji, karena Rasulullah itu mesti tahu. Jadi Uwais Al-Qarni punya penyakit kulit, kan putih-putih loh, belah-belah penyakit putih. Kemudian Rasulullah berpesan, ada tandanya penyakit putih ini ketika berdoa di depan Ka'bah dia sudah sembuh, penyakit ini sembuh kecuali tangan ini tengah telapak tangan maju atau di telapak tangan. Kemudian ketika datang masa haji, Abu Bakar dan Sayyidina Ali mencari di tempat perkampungan, tempat perkemahan orang-orang Yaman, dibolehkan oleh Uwais Al-Qarni. Paham? Dibolehkan Uwais Al-Qarni. Apakah ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Yang ngomong boleh dimana sampai ketemu ternyata orang dalam satu kabilah, ya dia seorang pemuda yang sekarang ini ikut rombongan haji, tapi milu ngampung bawa garang-garang barang loh, jadi pelayan tapi milu haji. Nah ternyata kemudian Uwais Al-Qarni ini ketemu sama Rasulullah, ketemu sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali. Didatangilah kemudian Uwais Al-Qarni. Apa yang dia katakan? Rasulullah berpesan kepadaku, gak ada di sabar ya? Ada apa? Ada Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Ali.
mencari engkau. Apakah engkau benar namanya Uwais Al-Qarni? Ya, saya benar Uwais Al-Qarni. Engkau pemuda dari Yaman? Ya. Dikilat tangan itu terakhir dalam rumah. Waktu itu saya tidak Bakar menjadi khalifah. Bayangkan seorang khalifah mencari Uwais Al-Qarni. Di mana Uwais Al-Qarni ini hanya seorang berkata, akhirnya bagaimana? Jalan ngomong orang-orang yang ikut rombongan itu, rombongan Al-Qarni itu produksinya kok bisa Uwais Al-Qarni ini ditolaki? Jadi suatu ketika Uwais Al-Qarni itu singkat cerita, ini adalah salah satu seorang anak yang berbakti kepada ibunya, kemudian cinta kepada Rasulnya. Tidak bagaimana tadi Uwais Al-Qarni terus itu bukti cinta kepada Rasulnya dan kepada ibunya ketika meninggal dunia. Ketika meninggal dunia Uwais Al-Qarni itu segi sopo-sopo ribuan orang melayang. Kalau kemudian menolak aku, kok ternyata Uwais Al-Qarni itu adalah pemuda yang luar makanya buat gue sampai di lorong. Itu salah satu contoh. Yang ketiga kata malaikat Jibril tadi apa? Idza dzukirtu syaki abdun idza dzukirtu idza dzukirta indahu wa tusalli alaika. Celaka bagi seorang hamba yang ketika namamu disebut tapi tidak membaca sholawat kepada mencari apa namanya? Kelip-kelip uang ketika orang kasih Nabi namanya disebut tapi saya baca sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya? Jadi ketika kalian mendengar nama Rasulullah maka katakan dengan baca sholat. Dengan cerita tadi itu mudah-mudahan kalian jangan pernah sedikit pun menyakiti hati orang. Uwais Al-Qarni adalah salah satu contoh betapa dia cinta kepada Rasulullah dan juga cinta kepada ibu. Maka meskipun tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi dia terkenal di surga, terkenal di surga, terkenal menjadi ahli surga. Tapi kalau dikenal itu tokoh-tokohnya kan dia tinggal wakil kan rakyat, wakil kan rebutan kepengen ngajikan kepengen nyolati. Ternyata Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang luar biasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kulo golongan layak kalau wau kang ura nerima sapa Allah Ta'ala kang maha Allah. Ura nerima salat kaum ing salat asar nafas. Jadi ada 10 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Yang pertama siapa? Rajulun sholat wahidan ay munfaridan bi ghairi qira'ati. Rajulun menungso wong lanang sholat sapa rajul wahidan ali dewekan ay munfaridan bi ghairi qira'ati kelawan tanpa maca Fatihah. Jadi nek sholat dewekan paling motofatnya maka sholatnya tidak sah dan alias tidak diterima oleh Allah. Karena Fatihah merupakan apa? Merupakan apa? Apa? Sesuatu rukun itu kalau sunat ditinggalkan tidak apa-apa, dikerjakan mendapat. Kalau rukun itu wajib dilakukan. Kalau meninggalkan rukun berarti apa? Sholatnya batal alias tidak. Maksudnya dalam sudah dewekan kau maca Fatihah sholatnya batal karena pada salah satu rukun dalam sholat. Warajulun la yu'addi zakata lan loro wong lanang wong la yu'addi kang ura nekani kang ura menunaikan gelem melaksanakan apa rajul zakat ay zakat ay layak rujuk mayati wis rajul. Jadi ay bisa layak rujuk itu apa mabana kecuali wajib apa rajul menulima minal amwali rupani saking awal bodoh-bodoh az-zakah yakinkan maksudkan itu zakat ila mustahiki mereka berhak paham sholat itu kami berdua gimana? Bukan sebagai dewekan tapi sebocong Fatihah. Nomor loro bukan segelom menunaikan zakat. Nomor 3 warajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Warajulun lan wong ya ummu kang dadi imam sapa rajul qauman ing satu kaum wa hum sementara utawi kaum lahu kaduwe man kadhe rajul karihun ing pamidhepan diangkel dadi ana pemimpin. Ana wong kok dadi imam sementara makmum hebat depan tapi poso dadi imam iku salate diterima. Yang keberapa? Yang keempat warajulun mamlukun abikun. Yang keempat wong lanang mamlukun kang dimiliki. Berarti yang rajul mamluk kan berarti budak abikun kang layu, jadi budak yang lari. Karena budak pada zaman perbudakan, budak itu miliknya majikan. Yang layu berarti mereka dia mengambil haknya orang berarti. Warajulun mamlukun abikun, budak yang lari. Selanjutnya warajulun syaribul khamri warajulun syaribun al-khamra mujminun. Wong lanang seorang syaribun kang mungkin sapa rasul al-khamra ing khamr mujminun kang mabukaken. Jadi lelaki pakai koper yang sampai aku. Kemudian selanjutnya wamro'atun batat wajau tua sabitun alaiha. Wong wadon, jadi wong wadon kanggo duwe wong lanang batat kang turu sapa
imro'ah ing waktu bengi wa zawjuha sementara zaujun wong lanange imro'ah iku sahibun jatuh alaiha ikatane imro'ah pada wong wadon kang turu di waktu malam kang gawe wong lanange yang kelima gawe wong lanange yang itu sudah yang diterima. Nah, dan karena para krono tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Suami istri itu ada hak dan kewajiban istri pada melayani suami. Berarti kewajiban istri menjadi haknya suami. Kewajibannya suami itu memberikan nafkah kepada. Maka kalau ada istri yang tidak bisa menjalankan kewajiban sampai kemudian suaminya marah, maka malaikat melaknat selama suaminya marah. Dilaknat. Kata deh, maka di surga neraka wong deh. Tapi wong lanang kan juga paham. Wong lanang kan memang tanggung jawab. Wa amratun murratun tusalli bi ghairi himarin. Wong wadon kan merdeka tusalli kan salat sapa imratul murrah bi ghairi himarin kelawan tanpa wudu. Berarti dan sedaya nganggo wudu nganggo rukuk berarti barang sedaya itu terima. Wa akilur riba lan wakan mangan riba. Riba itu barang. Riba itu barang. Riba itu riba. Riba itu apa? Riba dampak. Ada riba qardh, ada riba fadl, ada riba jar, ada riba nasi'ah. Riba itu misalnya orang persone nyilih beces, esuk silih ono 10.000, ya wis silia itu saulan dalam kali merasai ya. Berarti riba kamu itu minta lebih. Pak, bahwa nyele 10.000 itu artinya riba modus mego. Nyele 10.000 perbedaan 15. Itu artinya riba modus riba karena orang diutang. Ono riba jak itu nyele piro 10.000 saulan. Waktu saulan ketika jatuh tempo itu saudaranya ada 10.000 BPJS. Dalam 10.000 dari saulan ternyata saulan pada jatuh tempo tidak bisa mengembalikan. Air beri perpanjangan diowes, beri perpanjangan saulan kan, tapi dari itu 15 tahun. Itu karena riba apa? Riba jan. Waktu jatuh tempo tapi artinya yang ini soalnya beri negara tapi kan beri tambah karena itu tetap soal. Orang riba nasi'ah, riba krono kredit. Misalnya kita jangan terus sepeda regane 10 juta, tapi jangan kredit bisa 15 juta itu tetap paham? Namanya riba fadl, pada sejenis. Beras super dioperi kode-kode berasnya, tapi jumlahnya itu oleh ekspor ini karena sekolah jenis ya dioperi 2 kilo habis 1 kilo itu boleh klasifikasinya juga fadl rata lebih. Paham? Kemudian wal imamu al-jair, imam pemimpin kan nyeleweng. Maksudnya para pemimpin yang tidak adil,
pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang tidak berbuat baik kepada rakyat, pemimpin yang zalim, itu nyeleweng dari patungnya pemimpin. Itu sudah yang diterima warajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Rajulun la tanhahu kang bisa cegah maring rajul apa salatuhu salati rajul Jagabaran na'adil fasya'i saking perbuatan keji wal mungkari lan perbuatan kemunkar. Dalam Al-Quran itu ada ayat inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat itu bisa juga kalau perbuatan kecil lan munkar. Dan orang bersedaya, tapi kalau tidak bisa mencegah dari perbuatan kecil bukan berarti sebayangnya kalau arti la yazdadu tidak akan bertambah iman minallahi kepada Allah illa mudah kecuali tambah asdo. Paham? Itu berarti todo-todo sebayangnya yang diterima itu kan sebayang tapi masih ada terus ya. Itu todo-todo sebayangnya yang diterima. Wal maqal wa ishruna ta maqala kan nomor 20. Jadi bukan di kesehatan. Utawi maqala kan nomor 20 qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi liddakhili fil masjid asru sholih. Ini penting jangan dulu guys. Etika adab orang masuk masjid. Yang bagi seyukyane ai lidah ini kadiwukan belku fil masjid dalam masjid asru sholih apa 10 biro-biro perkara. Jadi ketika masuk masjid hendaknya memperhatikan 10 hal. Memperhatikan apa? 10 hal dicatat ini. Yang pertama, jadi kalau mau masuk masjid ada 10 hal yang kemudian harus diperhatikan. Rasul ini. Yang pertama apa? Yang pertama awalnya ayat ta'ahada kufaihi au a'laihi wa ayat da'asiri selini al-yukha. Yang pertama nyentuh riziki sokoman kufaihi ing sepatune man au a'laihi ing sandale man ayat waduma kerokso sokongan rumah mari kupai onalai dua sepatu atau dua sandal minan najasati sakina najis di Allah taqwa agar supaya tidak jatuh tidak terjadi filmas jadi dalam masjid agar supaya tidak mengenai pada di Allah taqwa agar supaya tidak mengotori di masjid. Jadi sandale utawa sepatune dan arep mlebu masjid ojo sampai mari injek tai masjid kebele koyo mlebu masjid paham. Yang pelataran masjid ojo sampai etikane begitu. Wa ayyada birizli al-yumna lan yang mendahulukan sahabat Julungan dan sopoman memulai sopoman diri sini lawan sinirman al-yumna kansakan indah dukuli naliko berkuliman al-masjidah il-masjid. Paham? Mana yang pertama? Sandal lalu sepatunya dulu di ojo sampai gawanan. Terus mungkin di masjid butuh nganggo kaki kanan termasuk di musola, tapi yang perlu di WC lalu kaki kiri itu
namanya etika. Malbuni masjid, malbuni mushola, ngaku sikil kanan, sikil teman. Malbuni ngaku sikil kiwa. Kalau masuk toilet, masuk kamar mandi dengan kaki, keluar dengan kaki, ada kan paham? Sampai dua paham lebih sepele. Itu namanya etika dalam Islam. Watani maka pindho ayakula ento ucap sokoman tidak sekolah hari kalani pelku ay aroda lebih sulit apabila masuk sokoman untuk masuk masjid ucapan nah ini tulisan itu a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultani al-qadim minasyaitonir rajim alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi. Jadi dan malbuni masjid di bawah foto ada Waja a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi. Pertama-tama kita akan bismillahi. Ayo saudara bismillahi. Wassalamun ala rasulillahi wa ala malaikatillahi. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika innaka antal wahhab. Jadi mulai keluar ke masjid bismillah dengan menyebut nama Allah, wassalamun ala rasulillah dan keselamatan kepada utusan Allah, wa ala malaikatillah dan kepada malaikat Allah. Allah baktah, ya Allah bukakan lana bagi kami abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmat kau, innaka antal wahhab, sesungguhnya kau adalah maha pemberi. Paham? Au yaqulu utawa bocah tulisan ingin kau dikubur ya, doa masuk masjid. Kita apa? Kayaknya itu ada atau mengucapkan doa Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba rahmatika. Supaya dulu bismillah. Berarti sebelum itu di masjid wajah tuh Wasali sulan kaping telu ayu salima ala ahli masjid ayu salima nomor 3. Pertama etikanya pertama mana mau dari sini sadar utawa atau sampai apa dan buka dengan tangan kaki. Yang kedua membaca doa masuk masjid. Doanya macam-macam di buku tulisan dari kajian mesra. Yang ketiga, Al-Musai Musalul Ibadah Al-Qur'an Salam Sotorul ala ahli masjid ngatasi ahli masjid wa ayakula lagi tokocat tidak labnya kursihi alekana yukonono pilih dalam masjid ahadun wong. Jadi jangan jeruk. Paham? Kalau kamu masuk ke masjid dan tidak ada orang, jadi di etika kalau kamu masuk ke masjid ketemu gua assalamualaikum. Kalau kamu masuk rumah tidak menjumpai orang siapapun, masuk masjid, masuk mushola tidak menjumpai orang siapapun, salam itu tidak termasuk misalnya ke hotel. Ekonomi kan, makanya setiap masuk hotel bahasa salam apa salamnya? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah itu, jadi kalau masjid kan ngomong Assalamualaikum
ibadillah Mulkudenya menolong baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi kami ingsun wa ala ibadillah saja kepada hamba Allah yang soleh. Paham? Paham? Ya mulkudenya menolong mulkudenya dewe oleh menolong sama menolong kan assalamualaikum. Dari mana menolong dari Assalamualaikum. Jadi keselamatan kepada diri kita sendiri Pak. Doakan apa saja. Nah doakan kepada Allah yang soleh. Mungkin dikonodasi menolak Islam. Jadi begitu. Pak. Pak. Jadi kalau masjid, awal salam yang udah. Kalau ke masjid atau ke tempat yang tidak pernah dijamah atau tidak ada orang itu, jadi dia mendoakan keselamatan untuk kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayatullah yang mengucap sokongan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus ada wal qamisu lan kapitimo Allah yudhiro baina yadil musolli yaitu uang pelaku sokongan baina yadil musolli ing karpe ing karpe wong kang sedaya. Paham? Jadi pelaku ing karpe wong sedaya itu boleh. Bahkan di sini dijelaskan fayak rukul mururu baina yadil musolli wasitratihi. Paham? Maka haram berlalu berjalan baina yadil musolli di hadapan orang yang sholat. Orang yang sholat maksudnya pada dalam batas kewajaran sholat. Dan sejadah dengan mau dipakai sejadah kan batas sholat sejadah itu. Mau dengan uang sudah yang sejadah atau duduk di luar itu Pak. Wasanul kafiram Allah ya'ala fil masjid bi amali dunya. Yaitu uro agawe sokongan bil masjid dalam masjid di amali dunya kelawan amal-amal dunya. Kelawan pegawaian dunya. Kahayyabi'a au yashtariya wa yusannu ayyakula inda rujati dzalika la abrallahu tijaratan. Lagi perhatikan setiap jero masjid boleh ngomong ateduh boleh dodolan utawa tuku Pak. Nah jero masjid kono wong pitu jero masjid kono wong dodolan di jero masjid kono wong ngomong urusan dunya hitungan dunya. Nah kaya kompet-kompet mai urusan dunya. Maka kita disunahkan bagi kita apa? Ayakula yitowo jam sokoman indaru yang tinggal karena liko ningali kubur-kubur itu. Paham? Kalau kamu melihat ada orang di dalam masjid kok ngomong ateduh tuku urusan pitung lah katanya, urusan pitung orang berjual orang pembeli. Maka kami berkata begini, berdoa la aqra'allahu tijarataka ojo untuk mugi-mugi ojo tahun mugi-mugi rugi. Doa ini kan elek kan, mendoakan tidak baik. Kenapa? Karena kamu melakukan sesuatu di tempat yang baik. Maka masjid bukan tempat itu. Maka doanya la aqra'allahu tijarataka, mudah-mudahan Allah tidak memberikan untung bagi daganganmu. Paham? Kalau dari dagang Allah di masjid kok ngomong hitungan, kamu harus berkata apa? Berkata apa? Hah? Pak Jawa, hai kau hitungan.
Pak. Wasalam nomor itu Allah yatakallam bikalam dunia. Yaitu urung sokoman bikalam dunia kelawan ucapan dunia. Karena itu latih koyo nyanyian yang menyesatkan. Wa yusatu ayakul aida semua idalik. Maka kita disunahkan kamu ngomong kan misalnya kejadian di juru masjid kan misalkan dibicarakan itu yang berbau dunia, maka disuruhkan lagi kan mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan kepadamu. La radallahu alaika wa ta'minu laludakan lalu Allah yang muda wala yajlisa hatta yusalliya raka'ataini. Urang metu sokoman hatta yusalliya raka'ataini sehingga sholat 2 rakaat. Nah itu penting. Contoh soal kamu masuk masjid, etikanya pertama apa? Sandalnya atau kamu bersih dan masuk dengan kaki. Kemudian setelah masuk ucapkan salamnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu, ya kan? Dulu nanti menit. Allah bagi dulu berbapak di abwab hati macam bang. Nomor 3 kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nomor 4 waso sah. Selanjutnya boleh melakukan dengan budaya, boleh ngomongaken hitungan urusan dunia, boleh nyanyian. Kemudian ojo sampai sing sedaya ngomrokaan. Para sedaya ini sedaya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu apa? Menghormati masjid. Makanya begini. Ada hadis begini. Idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlisana hatta yusalli rak'ataini. Apabila dari salah satu di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk terlebih dahulu sebelum sholat 2 rakaat. Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Rasulullah kami sedaya tuh. Kalau kita kemudian jangan kayak gitu. Aku aja nih yang cheese. Lakin tidak dakol tak tidak taruh. Apabila kau masuk, ada kali meletus sopo siro, alpas tidak taruh masih taruh dong. Ini kau, Mekah dan Masjid Nabawi, Madinah. Walau dan tawaf pada kamu hendak tawaf, kalau afdalu mongko kamu berutama, ayat benda abil tawafi. Maka ketika masuk Masjid Haram, kepengen tawaf, kalau berutama sebenarnya solo atau tawaf solo? Tawaf dulu paham? Sedangkan kalau afdalu ayat antar benda abil tawafi. Jadi wa'alat taqwa maqaul aisyah tawafi. Jika kamu masih masuk masjid Haram, kemudian kamu ingin tawaf, maka tawaf dulu, bukan sholat dulu. Nah, tawaf dulu. Baru setelah tawaf, sunatan wirokata ini, sunatan tawafi wa tahiyatul masjid ma'an. Baru setelah tawaf selesai, kamu sholat apa? Sholat 2 rakaat. Niatnya double bagaimana? Boleh niat double itu. Niatnya sholat sunat tawaf dan sunat tahiyatul masjid. Sholat sunat tawafi wa tahiyatul masjid. Karena itu dilahi. Itu dia budaya sunat tawaf.
di sembahyang tahiyatul masjid. Jadi nek sembahyang sunat tidak dengan sisi bisa paham. Jadi oleh pahala tahiyatul masjid ya oleh pahala sunat sembahyang sunat paham. Watasu akan nomor soko Allah ya dula ila buluin info urambelku soko man ila buluin kecuali lawan musuh wayun daku lasen surat-surakan lima katiuwok lima katiuwok lam yakti ditahiyati kapurunakan soko man ditahiyati melawan sholat tahiyat ayakulah kita ucap sokoman arba rotin 4 kali tentang adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ini loh kita. Jadi ini maksudnya ini kalau kamu masuk masjid kemudian kamu tidak ada kesempatan untuk sholat tahiyat karena masuk masjid bisa habis gaya baru dua, imamnya wis mulai, kamu tidak ada kesempatan sholat apa? Sholat tahiyatul masjid, maka kamu ganti dengan membaca tasbih sebanyak 4 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sebanyak 4 ganti ini 4 jadi sesudah sunat tahiyatul masjid tapi Arab baca tahiyat kalau tidak ada waktu untuk sholat sunat tahiyat. Tapi kalau waktu kamu sholat sunat tahiyat kamu membaca 4 kali itu boleh. Tapi kamu mengabaikan sholat tahiyat. Kalau kamu mau sholat ini sholat apa? Mau kelihatan tutup tahiyatul sholat tidak dijelaskan, tidak diajarkan untuk tahiyatul sholat, tapi akan tahiyatul masjid. Paham ya? Paham? Ditulis dirangkum. Wal akhiru utawi kata nomor 10 ayat pula yang mengucap sokongan kita mau mereka lakukan sampai untuk masjid terus nanti maksudnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kafaratul masjid. Jadi bikin saudara tidak mau macam sekali ngadeg karena boleh dibawa pada barang doanya bagaimana? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti ini diwaca setiap hari ngaji. Ini orang tahu bisa dengar. Di, sudah di, guys, dua hari.
Allah